Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Gudang Kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Nur Fitriani sebagai Project Manager dan Zahra Melani dan Saskia Inia sebagai UI UX. Lalu ada Faujan dan Acep sebagai developer, Jingga dan Darlene sebagai business analyst, Esti dan Yosua sebagai QA tester. Yang pertama, kita akan mempresentasikan jiranya dulu. Di proyek gudang kita ini, kita memiliki 4 screen, dan di sini udah komplit semua. Di sini kita memiliki 4 screen, dengan screen pertama itu manajemen barang dan pemasok, lalu ada transaksi dan autentikasi, ketiga ada laporan dan ekspor data, yang terakhir ada dokumentasi dan finalisasi. Di sini juga ada eh, bulan terselesaikannya setiap job desk dari si Epic tersebut. Mungkin selanjutnya akan demo dari Figma oleh Zahra. Di sini saya Zahra Melani Hermawan dengan rekan saya Saskia berperan sebagai UI designer. Izinkan kami mendemonstrasikan aplikasi gudang kita yang telah kami buat. Jadi, tampilan awalnya ini admin langsung diarahkan ke login. Jika admin belum memiliki akun, admin bisa register. Setelah memasukkan data, admin bisa langsung kembali ke login. Kemudian, nah, tampilan awalnya di sini langsung ke dashboard. Jadi di dalam dashboard itu ada total data barang, total supplier, total user aktif, laporan keuangan, dan laporan penjualan. Kemudian selain dari dashboard ada juga data data pembelian di mana isinya itu tabel. Kemudian bisa juga admin menambahkan atau melakukan pembelian. Nah, selanjutnya ada data penjualan. Kemudian ada juga data barang yang isinya ada barang-barang dari gudang kita ini. Terus ada data supplier. Di sini admin juga bisa menambah supplier yang masuk ke gudang kita. Kemudian ada laporan keuangan. Pada laporan keuangan, admin bisa memilih tahun dan bulan, kemudian bisa menampilkan laporannya juga atau bisa langsung mencetaknya. Kemudian yang terakhir ada kelola user. Pada kelola user terdapat tabel data admin dan data staff. Kemudian admin juga bisa menambahkan staff yang bekerja pada gudang kita. Mungkin sekian dari UI designer. Selanjutnya akan demo program oleh developer Acep Faujan. Jadi untuk demonstrasi programnya itu kita langsung ke halaman login. Di sini kita memasukkan email sama password. Jika belum, kita lakukan register. Dan kita di sini masukkan nama, email, password, dan nomor telepon. Setelah diisi, kita masukkan si email sama passwordnya, lalu klik login aja saja dan otomatis akan diarahkan ke bagian halaman dashboard. Di sini dashboard tuh menampilkan keterangan data barang, data supplier, total user aktif, terus laporan keuangannya berbentuk diagram, lalu ada distribusi kategori barangnya. Lalu ada di data pembelian itu di sini untuk menambah
stok barang atau melakukan restock barang. Di sini kita bisa tinggal lakukan pembelian saja, yang dimana habis itu setelah lakukan pembelian tuh akan otomatis tercatat di bagian data pembelian ini. Lalu di data penjualan ini itu mencatat data penjualan atau transaksi yang ada di gudang kita, dimana kan tercatat di bagian sini. Lalu di data barang ini kita dapat melihat barang-barang yang dijual di eh, gudang kita ini, barang-barangnya ada apa aja, dan juga kita bisa melakukan tambah, edit maupun hapus. Kemudian di data supplier ini juga kita jika ingin menambah supplier baru bisa kita lakukan tambah supplier, lakukan edit dan juga hapus juga. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Acep. Baik, selanjutnya ada di bagian laporan keuangan. Di bagian laporan keuangan ini tuh ada laporan kita bisa melihat dari bagian bulanannya sama bagian tahunannya. Jadi bisa ditampilkan laporannya. Misalkan di bulan Juni 2025 tampilkan laporan, terus cetak laporan juga. Nah, ini untuk tampilan cetak laporan per tahun per bulan Juni 2025. Kembali lagi. Terus di bagian cetak data, di bagian cetak data di sini juga juga bisa mencetak laporan dari produk, supplier, sama pembelian, sama pesanan. Misalnya dari produk ini ada beberapa laporan produk bisa dicetak juga, kayak seperti tadi di bagian yang awal menjadikan PDF. Terus kembali lagi ada bagian kelola user. Nah, di sini ada beberapa user yang aktif maupun yang ada di aplikasi gudang kita ini. Terus ada fitur logout juga. Mungkin dari developer cukupkan sekian. Mungkin selanjutnya akan menjelaskan panduan ala bisnis analis dan leadership. Baik, selanjutnya saya Jengga Sasabila Setiawan dan rekan saya Darlina Diela Serifina sebagai bisnis analis akan menjelaskan panduan dari aplikasi Gudangku. Yang pertama ada pendahuluan. Website Gudangku adalah solusi sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan operasional bisnis secara menyeluruh, mulai dari pembelian penjualan produk, supplier, laporan keuangan, hingga manajemen staff, dengan fitur lengkap seperti CRUD, login logout yang aman, serta kemampuan mencetak laporan secara otomatis. Gudangku membantu mempercepat proses kerja dan meminimalkan kesalahan manual. Yang kedua, ada tujuan dokumentasi ini, yaitu untuk memudahkan admin dalam memahami serta menggunakan aplikasi website Gudangku. Dalam dokumentasi ini, disediakan panduan lengkap mengenai cara penggunaan aplikasi, penjelasan fungsi dari setiap fitur, serta alur kerja sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, ada target pembacanya, yaitu admin sebagai pengguna aplikasi berbasis website Gudangku ini. Yang keempat, ada persyaratan sistem untuk menggunakan aplikasi ini, yaitu menggunakan web browser. Yang kedua, resolusi layar minimal 1980 kali 1080 dan menggunakan Windows 10. Selanjutnya, yang kelima ada panduan penggunaan fitur. Yang pertama ada autentikasi pengguna yang terdapat tampilan login dan tampilan register. Yang kedua ada dashboard, halaman utama setelah login yang menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah transaksi, produk, supplier, dan keuangan. Yang ketiga ada manajemen pembelian, tampilan yang terdapat tampilan data pembelian dan tambah data pembelian. Yang keempat ada manajemen penjualan, yang terdapat tampilan data penjualan yang menampilkan seluruh transaksi penjualan. Yang kelima ada manajemen produk yang terdapat tampilan yang di dalamnya terdapat tampilan data barang, tambah data produk, dan edit data produk, dan hapus data barang.
Selanjutnya ada manajemen supplier yang isinya terdapat tampilan data supplier, tambah supplier, edit, dan hapus supplier. Selanjutnya ada laporan keuangan yang isinya ada tampilan dan cetak laporan keuangan bulanan dan cetak data laporan lainnya. Seperti cetak data produk, data supplier, data pembelian, dan data pesanan. Selanjutnya ada manajemen staff yang isinya terdapat tampilan kelola user, tambah staff, edit, dan hapus data staff. Yang terakhir ada logout, itu fitur untuk keluar dari sistem secara aman. Selanjutnya ada panduan penggunaan fitur secara detail. Yang pertama itu ada autentikasi pengguna yang isinya terdapat tampilan login dan tampilan register. Tampilan login, halaman untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama buka halaman login di localhost, terus yang kedua memasukkan email dan password, selanjutnya klik tombol login, dan keempat jika login berhasil akan diarahkan ke dashboard admin. Terus ada tampilan register, halaman untuk mendaftarkan akun baru bagi staff dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jika belum punya akun, buat akun dengan klik tombol register yang ada di halaman login. Yang kedua, masukkan nama, email, password, dan nomor telepon. Selanjutnya, jika sudah terisi semua, klik tombol register. Dan jika data sudah selesai, akan diarahkan ke halaman login. Selanjutnya ada dashboard. Halaman utama setelah login yang menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah transaksi, produk, supplier, dan keuangan. Dengan langkah berikut, yang pertama login sebagai admin, yang kedua masuk ke dashboard admin, yang ketiga membuat pilihan yang tersedia pada home. Terus yang selanjutnya ada manajemen pembelian yang isinya terdapat tampilan data pembelian, tambah data pembelian. Yang pertama ada tampilan data pembelian yang menampilkan daftar seluruh pembelian yang telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama memilih halaman data pembelian yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman data pembelian, dan data pembelian akan tampil di layar. Yang kedua ada tambah data pembelian, yaitu formulir untuk menambahkan data pembelian baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik tombol lakukan pembelian pada halaman data pembelian. Yang kedua, akan diarahkan ke form tambah data pembelian, lalu isi data yang ada di form. Yang keempat, jika sudah selesai, klik tombol simpan pembelian. Dan yang terakhir, data pembelian yang sudah ditambahkan akan tampil di halaman data pembelian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Darlin. Selanjutnya ada manajemen penjualan. Nah, di manajemen penjualan ini bisa dilihat ada tampilan data penjualannya yang menampilkan seluruh transaksi penjualan. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama tuh ada memilih halaman data penjualan yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman ke data penjualan, dan data penjualan akan tampil di layar. Kemudian ada manajemen produk, di mana tampilan data barang yang berisi daftar seluruh produk atau barang yang tersedia. Untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama memilih halaman data barang yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman data barang, dan kemudian data barang akan tampil di layar. Untuk tambah data produknya sendiri akan menampilkan formulir untuk menambahkan produk baru. Nah, untuk langkah-langkah menambahkan produk sendiri, yang pertama tuh kita bisa ngeklik tambah produk yang ada pada halaman data produk, lalu akan diarahkan ke form tambah produk, kemudian isi data yang ada di form, lalu jika sudah selesai, klik tombol tambah produk, kemudian data yang sudah ditambahkan akan tampil ke halaman data produk. Lalu ada edit produk dan hapus data barang, yang merupakan fitur untuk mengubah dan menghapus data produk yang sudah ada. Langkah-langkahnya sendiri yang pertama tuh bisa ngeklik edit yang terdapat pada kolom aksi, lalu akan diarahkan ke form edit produk, kemudian ubah data yang akan dibuat perubahannya yang ada di form. Jika sudah selesai, klik tombol simpan perubahan, maka data produk yang sudah ditambahkan akan tampil di halaman produk.
Lalu untuk menghapus produk sendiri, langkah-langkahnya itu pertama klik tombol hapus yang terdapat pada kolom aksi, lalu akan muncul pop-up dengan pesan yakin ingin menghapus produk ini. Kemudian jika ingin menghapus, klik OK, jika tidak, klik cancel. Lalu jika klik tombol OK, data produk akan terhapus dan tampilan produk akan hilang di halaman data produk. Lalu selanjutnya ada manajemen supplier, di mana tampilan data supplier, daftar supplier yang akan bekerja sama. Langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama memilih halaman data supplier yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman data supplier, dan data supplier akan tampil di layar. Untuk tambah supplier sendiri akan memunculkan formulir penambahan supplier. Langkah-langkahnya itu klik tombol tambah supplier, lalu akan diarahkan ke form tambah supplier, isi data yang ada di form. Jika sudah selesai, klik tombol tambah supplier, kemudian data produk yang sudah ditambahkan akan tampil di halaman data supplier. Lalu ada edit dan hapus supplier untuk pengelolaan data supplier sendiri. Langkah-langkahnya tuh yang pertama bisa klik edit yang terdapat pada kolom aksi, lalu akan diarahkan ke form edit supplier, kemudian ubah data yang akan dibuat perubahannya yang ada di form. Jika sudah selesai, klik tombol simpan perubahan, kemudian data supplier yang sudah ditambahkan akan tampil di halaman data supplier. Lalu untuk mengedit data sendiri itu sama seperti sebelumnya, langkah-langkahnya yang pertama itu klik hapus yang ada pada kolom aksi, lalu akan muncul pop-up dengan pesan yakin ingin menghapus supplier ini. Jika ingin menghapus, klik OK. Jika tidak, klik cancel. Dan jika klik OK ditekan, maka data supplier akan terhapus dan tampilan produk akan hilang di halaman data supplier. Kemudian ada laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini, tampilan dan cetak laporan keuangan bulanan akan menampilkan dan mencetak laporan keuangan bulanan dari sistemnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama memilih halaman laporan keuangan bulanan yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman laporan keuangan bulanan, kemudian laporan keuangan bulanan akan tampil di layar, lalu pilih bulan dan tahun, setelah itu klik tombol tampilkan laporan, dan laporan keuangan bulanan dari bulan dan tahun akan tampil di layar. Cetak data laporan dan cetak data laporan lainnya, yang termasuk cetak data produk, supplier, pembelian, dan pemesanan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, setelah itu klik tombol tampilkan laporan, dan laporan keuangan bulanan dari bulan dan tahun akan muncul di layar. Jika ingin mencetak laporan keuangan bulanan, klik tombol cetak laporan. Laporan dengan format PDF akan tampil di layar dan laporan dapat di-save ke dokumen Anda. Kemudian jika ingin mencetak laporan, klik print, dan jika tidak, klik cancel. Untuk mencetak data selanjutnya tuh langkah-langkahnya bisa memilih halaman cetak data yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman cetak data, kemudian cetak data akan tampil di layar, lalu membuat pilihan data laporan yang akan dicetak. Terdapat 4 jenis data, yaitu data produk, supplier, pembelian, dan pesanan. Selanjutnya, di sini bisa di langkah-langkahnya tuh klik tombol jenis data dan pilih jenis data produk. Kemudian setelah memilih jenis data, klik tombol cetak data ini, kemudian data produk akan tampil di layar, laporan dengan format PDF akan tampil di layar, dan laporan dapat di-save ke dokumen Anda. Jika ingin mencetak laporan, klik print, dan jika tidak, klik cancel. Dan selanjutnya, klik tombol jenis data dan pilih jenis data supplier. Setelah memilih jenis data, klik tombol cetak data ini.
data supplier akan tampil di layar, kemudian laporan dengan format PDF akan tampil di layar, dan laporan dapat di-save ke dokumen Anda. Jika ingin mencetak laporan, klik print, dan jika tidak, klik cancel. Selanjutnya ada cetak data pembelian. Yang pertama tuh bisa melakukan klik jenis data dan pilih jenis data pembelian. Setelah memilih jenis data, klik tombol cetak data ini, kemudian data pembelian akan tampil di layar, laporan dengan format PDF akan tampil di layar, dan laporan dapat di-save ke dokumen Anda. Jika ingin mencetak laporan, bisa klik print, dan jika tidak, klik cancel. Selanjutnya ada cetak data jenis data pesanan. Yang pertama tuh bisa klik jenis data dan pilih jenis data pesanan. Setelah memilih jenis data, klik tombol cetak data ini, kemudian data pesanan akan tampil di layar. Lalu laporan dengan format PDF akan tampil di layar dan laporan dapat di-save ke dokumen Anda. Kemudian jika ingin mencetak laporan, klik print, dan jika tidak, klik cancel. Nah, selanjutnya itu ada manajemen staff, yang dimana tampilan kelola user, daftar akun pengguna, atau staff yang terdaftar. Langkah-langkahnya itu, pertama, memilih halaman kelola user yang ada di home, lalu akan masuk ke halaman kelola user, kemudian kelola user akan tampil di layar. Untuk tambah staff sendiri, dapat menambahkan pengguna baru, akan muncul tampilan register staff. Langkah-langkahnya itu, klik tambah staff, lalu akan diarahkan ke form register staff, kemudian isi data yang terdapat pada form. Jika sudah selesai, klik tombol register, kemudian data staff yang sudah ditambahkan akan tampil di halaman kelola user pada tabel data staff. Kemudian ada edit dan hapus data staff untuk memperbarui atau menghapus data pengguna. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada klik tombol edit yang terdapat pada kolom aksi data staff, lalu akan diarahkan ke form edit data pegawai, kemudian ubah data yang akan dibuat perubahannya pada form. Jika sudah selesai, klik tombol simpan perubahan, kemudian data staff yang sudah dibuat perubahannya akan tampil di halaman kelola user pada tabel data staff. Selanjutnya untuk menghapus data staff sendiri itu bisa dilakukan dengan klik hapus yang terdapat pada kolom aksi pada tabel data staff, lalu akan muncul pop-up dengan pesanan yakin ingin menghapus pegawai ini, kemudian jika ingin menghapus klik OK, jika tidak maka klik cancel. Jika klik tombol OK, data staff akan terhapus dan tampilan staff akan hilang di halaman kelola user pada tabel data staff. Nah, untuk logout sendiri, fitur ini untuk keluar dari sistem secara aman. Langkah-langkahnya itu, pertama pada home, klik tombol logout, lalu akan diarahkan kembali ke halaman login. Mungkin sekian untuk panduannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kia Tester, Joshua, dan Esti. Lalu saya dengan Joshua dan rekan saya ST yaitu mengerjakan bagian QTA, yaitu menjelaskan tentang bagian black box. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokus pada fungsi dan perilaku eksternal suatu sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau rincian implementasinya. Metode pengujian black box yang umum meliputi pengujian fungsional, pengujian non-fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian penerimaan. Nah, lalu pada kode di dalam tabel ini terdapat ada kode modul, kode kasus uji, modul, submodul, kasus uji, input, proses, extended output, real out, real output, dan kesimpulan. Nah, pada kode modul, modul 1 yaitu kode uji 1, modulnya login, lalu tidak ada submodul. Pada kasus ujinya itu administrasi berhasil login,
Lalu pada input username, admin password, contoh seperti 123. Lalu proses yaitu sistem memvalidasi kredensial. Lalu extend output itu admin berhasil login dan dapat mengakses dashboard. Real outputnya itu admin berhasil login dan langsung ke dashboard. Kesimpulannya lulus. Pada contoh KTA dan testing black box tersebut itu menjelaskan tentang bagaimana susunan-susunan dan pengujian-pengujian pada si aplikasi website yang dibuat ini. Mungkin eh, susunannya seperti sama kayak contoh dari kode uji 1, kode uji 2 dan seterusnya. Lalu ada submodul, edit, sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik, mungkin dari QTA, penjelasan dari bagian QTA dicukupkan sekian. Mungkin dari kelompok kita dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.